Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak dan menyebarkan keturunannya? Dari bunga yang indah hingga pohon yang menjulang tinggi, semua tumbuhan memiliki cara unik untuk memperbanyak diri. Mari kita jelajahi dunia menarik reproduksi tumbuhan. Siklus tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan mulai dari metagenesis, sporofit, hingga gametofit. Prosesnya secara singkat dimulai dari fase sporofit. Kemudian dilanjutkan dengan perkecambahan spora, pembentukan gamet, pembuahan atau fertilisasi, dilanjutkan dengan sporofit muda hingga menjadi sporofit dewasa. Siklus tumbuhan lumut juga mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis loh, seperti halnya tumbuhan paku. Namun ada beberapa perbedaan yang mencolok. Prosesnya secara singkat dimulai dari fase sporofit, dilanjutkan dengan perkecambahan spora, kemudian fase gametofit, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan gamet, pembuahan, sporofit muda hingga menjadi sporofit dewasa. Tidak semua tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama. Beberapa tumbuhan mengalami pergantian fase, sporofit dan gametofit. Coba perhatikan siklus hidup paku dan lumut. Kalian akan melihat bagaimana generasi tumbuhan berganti-ganti. Yang sering kita lihat sehari-hari adalah fase sporofitnya. Sedangkan tumbuhan lumut yang berada di tempat lembab adalah fase gametku yang tumbuhan berbiji memiliki cara yang lebih kompleks dalam bereproduksi. Kupu-kupu hingga pada bunga, kemungkinan bagian tubuhnya akan hinggap ke kepala sari dan benang sari akan menempel pada tubuhnya. Dan saat kupu-kupu kembali terbang dan hinggap ke kepala putik, maka serbuk sari yang menempel di tubuhnya akan jatuh ke kepala putik. Benang sari yang jatuh ke kepala putik maka akan masuk ke bagian bakal biji. Di sana serbuk sari akan membuahi sel betina pada bunga. Setelah terjadi proses pembuahan, selanjutnya akan terjadi proses pembelahan sel. Sel-sel yang membelah nantinya akan menjadi bakal biji. Biji memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Setiap biji memiliki cara penyebaran yang berbeda-beda. Ada yang dibantu oleh angin, air, hewan, dan bahkan manusia. Mari kita bandingkan kedua cara reproduksi tumbuhan ini. Siklus hidup melibatkan pergantian generasi, sedangkan pembuahan dan penyebaran biji lebih fokus pada pembentukan biji. Siklus hidup pada tumbuhan adalah rangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari awal hingga menghasilkan keturunan baru. Proses ini melibatkan pergantian generasi antara fase sporofit dan fase gametofit. Sedangkan pembuahan dan penyebaran biji merupakan bagian dari siklus hidup tumbuhan. Pembuahan adalah proses penyatuan sel kelamin jantan dan betina untuk menghasilkan biji. Sedangkan biji terbentuk, tumbuhan menyebarkannya agar tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan reproduksi tumbuhan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal contohnya yaitu genetik, dan selanjutnya contoh faktor eksternal yaitu lingkungan. Reproduksi tumbuhan merupakan proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih menghargai keindahan dan keragaman tumbuhan di sekitar kita.